Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ramadi Tama. Di sini saya sebagai moderator. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang perkembangan ekspor karet alam di Indonesia. Yang di sini disusun oleh saya sendiri Ramadi Tama, dua Pani Irmayanti, ketiga M Akbar Abani, dan yang keempat Tri Hidayati. Yang pertama di sini pendahuluan. Ekspor adalah proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain. Proses ini seringkali digunakan oleh perusahaan dengan skala bisnis kecil sampai menengah sebagai strategi utama untuk bersaing di tingkat internasional. Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian besar penduduknya berusaha di bidang pertanian. Perkembangan kinerja ekspor pertanian Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang cukup baik, khususnya hasil perkebunan. Salah satu komoditas unggul ekspor yang menjadi target pengembangan karena memiliki potensi pasar yang cukup luas adalah karet alam. Perkembangan karet alam di Indonesia. Pada tahun 1864, untuk pertama kalinya, tanaman karet diperkenalkan di Indonesia yang masih dalam jajahan Belanda. Mula-mula karet ditanam di Kebun Raya Bogor sebagai tanaman koleksi. Dari tanaman koleksi, karet selanjutnya dikembangkan ke beberapa daerah sebagai tanaman perkebunan komersil. Daerah yang pertama kali digunakan sebagai tempat uji coba penanaman karet adalah Pemanukan dan Ciasem atau Jawa Barat. Jenis yang pertama kali diuji coba di kedua daerah tersebut adalah spesies Ficus elastica atau karet rembung. Jenis karet Havea brasiliensis baru ditanam di Sumatera bagian timur pada tahun 1902 dan di Jawa pada tahun 1906. Perkembangan ekspor karet alam Indonesia. Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian besar penduduknya berusaha di bidang pertanian. Dengan tersedianya lahan, jumlah tenaga kerja yang besar, diharapkan sektor ini dapat mendorong pertumbuhan perekonomian nasional. Badan Pusat Statistik Indonesia mencatat rata-rata penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian periode Agustus 2016 sebesar 37,77%. Meskipun kontribusi sektor ini terhadap PDB nasional hanya sekitar 15%. Perkembangan kinerja ekspor pertanian Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang cukup baik, khususnya hasil perkebunan. Negara tujuan ekspor: Amerika Serikat, Jepang, Tiongkok. Ekspor karet alam ke negara Amerika Serikat. Amerika Serikat adalah salah satu negara pengimpor utama karet alam Indonesia. Perkembangan pasar karet alam Indonesia ke Amerika Serikat selalu dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti harga karet dunia, nilai tukar rupiah Indonesia, produksi karet alam Indonesia, harga karet sintetis, serta volume ekspor karet alam Indonesia ke Amerika Serikat tahun sebelumnya. Amerika Serikat juga merupakan masuk negara 5 besar konsumsi karet alam dunia di urutan ketiga setelah Cina dan India. Permintaan ekspor karet alam Indonesia ke Amerika Serikat setiap tahunnya mengalami kenaikan walaupun dengan perubahan sedikit. Gambar di atas menunjukkan perkembangan karet alam Indonesia ke Amerika Serikat. Rata-rata setiap tahunnya meningkat sedikit di antara 500.000 ton sampai 600.000 ton. Harga karet dunia sebelum krisis moneter terlihat berfluktuasi dan nilai tukar rupiah Indonesia terlihat stabil di antara Rp2.000 per tahun. Produksi karet alam Indonesia setiap tahunnya mengalami peningkatan dan harga karet sintetis berfluktuasi. Perkembangan ekspor karet alam ke negara Jepang. Jepang merupakan salah satu negara tujuan utama ekspor karet alam Indonesia yang mengalami tren penurunan nilai ekspor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ekspor karet alam Indonesia ke Jepang dan faktor-faktor yang mempengaruhinya selama periode 2011 sampai 2019 dengan menggunakan
metode deskriptif kualitatif dan error correction model atau ECM. Hasil penelitian menunjukkan harga karet alam dunia dan penerapan kebijakan AETS berpengaruh signifikan terhadap nilai ekspor karet alam Indonesia ke Jepang dalam jangka panjang. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berpengaruh signifikan terhadap nilai ekspor karet alam Indonesia Jepang dalam jangka pendek. Indonesia perlu meningkatkan kualitas produksi dan produktivitas lahan karet alam serta memperbaiki kinerja industri hilir karet alam dapat meningkatkan kinerja ekspor karet alam Indonesia ke Jepang. Gambar di bawah menunjukkan perkembangan karet alam Indonesia ke Jepang. Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat bahwa plot data untuk volume ekspor karet Indonesia ke Jepang adalah pola tren atau T. Pola tren ini terjadi bila mana terdapat kenaikan atau penurunan sekuler jangka panjang dalam data. Contoh dari data pola tren ini antara lain penjualan banyak perusahaan, GNP, dan berbagai indikator bisnis atau ekonomi lainnya. Ada beberapa metode peramalan yang dapat digunakan jika pola data adalah pola tren, antara lain linear trend model, quadratic trend model, growth curve model, dan curve trend model. Metode peramalan yang baik adalah yang memiliki nilai MAPE, MAAD, dan MSD terkecil. Di antara metode-metode peramalan tersebut, metode quadratic trend memiliki nilai MAD dan MSD yang terkecil. Selanjutnya ada fluktuasi karet alam Indonesia ke Tiongkok. Tiongkok merupakan negara yang memiliki penduduk terbanyak di dunia yang memiliki pola konsumsi yang tinggi dan kebebasan sebagian besar diekspor hasil olahan karet ke seluruh dunia. Maka dari itu Tiongkok lebih memilih impor karet dan kemudian diproduksi dan hasil produksi tersebut diekspor lagi ke seluruh dunia. Konsumsi karet alam yang tinggi di Tiongkok memberi peluang bagi perluasan pasar karet alam dunia. Peluang pasar karet alam di negara Tiongkok menjadi sasaran bagi produsen utama karet alam untuk melakukan peningkatan ekspor. Semakin meningkatnya konsumsi karet di Tiongkok berpengaruh signifikan terhadap volume ekspor karet alam Indonesia ke Tiongkok. Hal ini dikarenakan semakin meningkatnya konsumsi karet di Tiongkok yang tidak diiringi produksi karet di Tiongkok mengakibatkan tingginya impor karet di negara Tiongkok. Sesuai pada gambar yang ada di PPT tersebut bahwa volume karet Indonesia ke Tiongkok 2012 dan sampai 2016. Dari grafik di atas terlihat bahwa perkembangan ekspor karet Indonesia ke Tiongkok mengalami fluktuasi yang menarik di mana pada tahun 2013 dan tahun 2016 mengalami peningkatan namun mengalami penurunan pada tahun 2014 dan 2015. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya fluktuasi ekspor karet Indonesia ke Tiongkok, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya yaitu 1. Harga karet domestik, 2. Produksi karet alam domestik, dan faktor eksternalnya yaitu 1. Harga karet internasional, 2. Nilai tukar rupiah Indonesia terhadap yuan Cina, yang ketiga kebijakan internasional tripartit Ruber-Johnson ICRT International Tripat, yang keempat ada konsumsi karet di Tiongkok, yang kelima daya saing komoditas karet alam. Dari presentasi di atas dapat disimpulkan bahwa dari yang telah dibahas dapat disimpulkan bahwa ekspor karet alam di Indonesia memiliki peran penting bagi pemasukan pendapatan negara. Semakin tahun ke tahun ekspor karet alam di Indonesia mengalami peningkatan. Sekian dari presentasi kelompok kami.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.